Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. من أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali sama-sama kita ucapkan puji syukur alhamdulillah rabbil alamin. Di mana malam yang ke-9 ini Allah masih memberikan kita kesehatan. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melangkahkan kaki-kaki kita, untuk mengalirkan tangan kita dari rumah-rumah kita hingga kita sampai di masjid yang kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam berhubung dengan Nabi Adam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita bersalawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat kepada Nabi, yaumil akhir kelak nanti kita diampuni sebagai umatnya dan kelak kita diberikan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Pak Aparatur Desa, Pak Kades, Pak RW, Pak RT, kemudian yang kami hormati para imam masjid, kemudian yang kami hormati terkhusus Buya Khalil, kemudian yang kami hormati para asatiz, para alim, para ulama, dan yang paling saya muliakan dan saya banggakan para jemaah sekalian, para ibu bapak yang kami muliakan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul pembahasan kita pada malam hari yang berbahagia ini adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang lupa bersyukur terhadap nikmat Allah. Orang lebih banyak mengeluhnya dibandingkan syukurnya. Ketika nikmat itu sedikit diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah terjadi yang namanya mengeluh. Kita mengeluh karena nikmat itu terlalu sedikit. Kalau banyak, syukurnya kurang juga, masih kurang banyak. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita berbanyak syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah mengatakan dalam Al-Qur'an-Nya, kata Allah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku kepada Allah, niscaya akan aku tambah. Sebaliknya, barang siapa yang kufur terhadap nikmatku kepada Allah, inna
adabi lasyadid. Ingat, azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering-seringlah bersyukur kepada Allah. Sebab sesempurna-sempurna nikmat yang diberikan manusia adalah paling sempurna nikmat. Manusia adalah paling sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita sudah diberikan nikmat itu, bersyukurlah. Jangan lupa untuk bersyukur. Kemudian setelah kita bersyukur, ingat Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah mengatakan bahwasanya yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa pengertian dari ayat tersebut? Bahwasanya kita selaku hamba harus banyak introspeksi, harus banyak menyadari diri. Siapakah kita sebenarnya? Untuk apa kita diciptakan dan kemana kita akan pergi? Maka dari itu, ketika kita sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat Allah. Apa kata Allah? Fazkuruni ashkurukum washkuruni wa la takfurun, kata Allah. Ingatlah aku, niscaya aku akan mengingatmu, dan bersyukur akan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini sifatnya itu pelupa. Satu. Yang kedua, sudah pelupa, banyak salahnya. Maka dari itu kita introspeksi diri kita kaji diri kita ulang-ulang kaji siapa diri kita sebenarnya dan untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan hanya untuk manusia. Tak ada nikmat yang paling besar. Nikmat sudah diberikan kepada kita, apapun. Contoh, ketika kita diberikan nikmat mulut, pergunakan mulut kita ini untuk berbicara kepada yang baik-baik. Ketika kita diberikan nikmat telinga, perdengarkan telinga ini untuk mendengarkan yang baik-baik. Jangan mendengarkan yang positif, karena pergunakan. Kemudian ketika tangan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat besar nih ketika kita masih mempunyai kedua tangan. Pergunakan tangan kita ini untuk bersedekah, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak lupa siapa kita sebenarnya. Kemudian ketika kita mempunyai nikmat kaki, langkahkan kaki kita tempat-tempat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala ini, agar kita tak lupa siapa kita, agar kita tak lupa untuk apa kita diciptakan. Sebab sampai 31 kali Allah ulang di dalam surah Ar-Rahman. Apa kata Allah? Bagi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kata Allah. Maka nikmat Tuhan yang mana yang kau dustakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus perbanyak kaji diri. Kemudian kalaulah seandainya kita andaikan dedaunan kita jadikan sebagai bukunya, ranting-ranting kita jadikan sebagai penanya, lelautan kita jadikan sebagai tintanya, belum tentu dapat meneruskan betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itulah betapa luasnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sama-sama kita berbanyak syukur, sama-sama kita berbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh syukur kita adalah dengan menjalankan puasa Ramadan. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Agar apa? Tujuannya yang pertama adalah agar kita ingat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai sini yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun yang salah, kami mohon maaf. Kami tutup dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.